Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Simon Lebon dalam channel Dong Kismis, Dongeng Kisah Misteri. Saat ini saya akan membawakan kelanjutan dari kisah sebelumnya yang berjudul Sepasang Tumbal Toko Pesugihan. Dan ini kisahnya. Diceritakan, Rangga terus-menerus memanggil nama adiknya sambil menggoyang-goyangkan tubuh adiknya dibantu sang istri. Kita kembali ke Teguh. Yang pagi itu ia sudah terlihat rapi untuk berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja, ia pun biasa menikmati sarapan lontong sayur yang dibelinya dari warung tetangganya. Selagi Teguh asik menikmati sarapannya, Teguh mencium bau dupa yang sangat kental. Dan begitu juga kedua orang tua Teguh pun sama mencium bau dupa tersebut. "Pak, kok pagi-pagi begini bau dupa ngambreng banget baunya?" ujar ibu Teguh kepada suaminya. "Iya bu, tumben-tumbenan banget. Ah, mungkin bau dupa dari rumah tetangga sebelah," jawab bapaknya Teguh. Tak lama kemudian, "Pak, Bu, Teguh berangkat ya," ujar Teguh berpamitan kepada kedua orang tuanya. Sambil salaman dan cium tangan kedua orang tuanya, Teguh pun berlalu dari pandangan ibunya yang terus mengamatinya. "Tumben tuh anak, biasanya cuma berpamitan aja terus langsung berangkat," ujar ibunya Teguh sambil memandang kosong agar depan rumahnya. Bapaknya Teguh pun demikian. Di dalam hatinya, sementara Teguh yang sedang mengendarai motornya seperti melamun, entah apa yang ia pikirkan. Dan tiba-tiba pandangan mata Teguh gelap hitam pekat. Hanya terdengar suara cekikikan, mirip suara kuntilanak dan suara geraman yang sangat besar, namun terdengar serak. Teguh yang tak kuasa mengontrol stang kemudi motornya gugup dan takut. Tiba-tiba, brak! Motor yang dikendarai Teguh menabrak pohon besar di sisi jalan. Terlihat jelas bercak-bercak darah menempel di batang pohon itu. Begitupun di bagian kepala dan wajah Teguh nampak berlumuran darah segar. Teguh pun tergeletak persis di bawah pohon tersebut dalam keadaan meninggal dunia. Orang-orang yang melintas dan yang menyaksikan kecelakaan tersebut pun segera menghampiri untuk melihatnya. Sehingga kerumunan orang-orang dan kendaraan yang berhenti itu menimbulkan kemacetan. Dodi yang tidak lain adalah teman kerja Teguh yang sehari-hari melintasi jalan tersebut untuk berangkat dan pulang kerja, melihat kerumunan orang-orang dan kemacetan berada di depannya. Ia pun berjalan merayap mengendarai motornya. Dan begitu motornya dikendarai, Dodi tepat berada di samping pohon kejadian itu. Betapa terkejutnya kalau yang mengalami kecelakaan adalah teman kerjanya sendiri, yaitu Teguh. Dodi pun langsung menepikan motornya untuk berhenti, dan Dodi langsung masuk ke tengah-tengah kerumunan tersebut. Cerita beralih ke rumah Ernie. Diceritakan Ernie yang sedari pagi tidak sadarkan diri dengan keadaan pingsan dengan matanya yang melotot sedang dalam pengobatan. Nampak di sana beberapa orang yang berkumpul sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipimpin seorang tokoh agama di lingkungan rumahnya.
Rangga kakaknya Erni pun ikut berkumpul di sana dengan keadaan yang cemas sambil mengusap-usap kening Erni adiknya. Dan tiba-tiba Erni tertawa keras namun tubuhnya pun tak bergerak. Erni tertawa dengan mata yang masih melotot seram namun terlihat di tatapannya yang kosong. "Siapa kamu?" tanya Pak Kiai pada makhluk yang merasuki tubuh Erni. Makhluk yang merasuki di tubuh Erni itu pun tidak menjawab namun tertawanya sangat keras. Pak Kiai pun langsung membasuh wajah Erni dengan air putih yang sudah didoakan. "Jangan ikut campur. Anak ini adalah milikku," ujar makhluk yang merasuki Erni sambil disusul suara tawanya yang berulang-ulang membuat siapa saja yang ada di situ mendengar merinding bulu kuduknya. Pak Kiai pun membasuhkannya lagi air putih itu ke wajah Erni. Seketika itu juga mata Erni yang melotot seram pun terpejam. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pun masih terus dikumandangkan. Hingga akhirnya mata Erni pun terbuka dan Erni tersadar. Singkat cerita, Erni yang sedari pagi belum makan apapun disuapi bubur oleh kakak iparnya. Namun di sini kakak iparnya merasakan ada kelainan pada Erni. Erni terlihat menjadi pendiam dan sering melamun. Waktu pun berganti malam. Erni yang berada di dalam kamar sedang berbaring terdiam melamun ditemani Rangga dan istrinya. Tiba-tiba saja tercium bau dupa dan bau anyir amis darah. "Yah, kayak bau dupa dan bau amis," ujar Indah istrinya Rangga. "Sudah, biarkan saja," jawab Rangga ke istrinya. Tiba-tiba terdengar samar suara tangisan seorang laki-laki dari luar seperti suara orang yang menangis menahan kesengsaraan yang mendalam. Tangisan itu terisak-isak dan menyebut-nyebut nama Erni. Indah, istri Rangga pun langsung bergidik takut sambil memegang erat lengan suaminya. "Teguh," ujar Erni yang mengenal suara tersebut sambil berlirik ke kanan dan ke kiri. Erni pun bangun dari pembaringannya dan mencoba mendekat ke arah jendela. Namun tangan Rangga langsung memegang pundak Erni. "Jangan, Dik, jangan kamu lihat," ujar Rangga khawatir pada adiknya. "Tapi Kak, itu suara Teguh, teman kerjaku." "Erni hanya mau mengintip saja Kak," jawab Erni pada kakaknya. Sambil berjalan perlahan, Erni pun mendekat ke arah jendela. "Kok Teguh ada di sini? Bukannya dia tak tahu rumahku?" bertanya Erni dalam hati. Erni pun sampai di depan jendela dan mengintip dari balik gordennya. Erni terperanjat kaget melihat sosok menyerupai Teguh sedang menangis pilu dan wajahnya penuh dengan darah. Seketika itu juga wajah Erni pun pucat sambil menghindari jendela kamarnya. Dan tak lama kemudian HP Erni berdering sontak mengagetkan mereka bertiga. Ternyata Tuti, teman kerja Erni, menelpon. "Halo," ujar Erni ke Tuti. "Halo Er, apa kabar kamu? Apa sudah baikan?" tanya Tuti. "Aku sudah agak baikan Tut, tapi masih lemas." "Apa Bu Rara menanyaiku Tut?" ujar Erni bertanya dan menjelaskan kondisinya. "Enggak kok Er, Bu Rara gak menanyai kamu. Aku telepon kamu hanya ingin memberi kabar."
kalau Teguh tadi pagi meninggal karena kecelakaan, ujar Tuti memberi kabar. Ernie yang mendengar kabar dari Tuti pun terdiam, tidak menjawab, hanya tangan dan kakinya gemetar. Er, Ernie, kok kamu diam? Kamu baik-baik aja kan di situ? Ujar Tuti khawatir pada keadaan Ernie. "A- Aku, aku baik-baik saja, Tut," jawab Ernie. "Ya sudahlah, kalau baik-baik saja. Aku cuma memberi kabar itu saja. Kamu juga jaga kesehatan ya, agar lekas sehat dan bisa kembali bekerja dan bercanda lagi denganku," ujar Tuti menghibur Ernie. "Iya, Tut, makasih ya," jawab Ernie. Telepon pun dimatikan oleh Ernie sambil terlihat melamun seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. "Siapa tadi, Dik? Dan ada apa? Sepertinya serius banget bicaranya," tanya Rangga pada adiknya. "Tadi Tuti, Kak, teman kerja Ernie. Dia memberi kabar kalau Teguh tadi kecelakaan dan meninggal dunia," jelaskan Ernie pada Rangga kakaknya. "Kalau Teguh sudah meninggal, lantas tadi suara yang menangis itu suara siapa ya, Kak?" tanya Ernie ke kakaknya sambil menampakkan wajah yang cemas. "Entahlah, Dik. Sudah, nggak usah dipikirkan. Yang terpenting kamu harus sehat, Dik," jawab Rangga menegaskan ke adiknya. Selang beberapa waktu, Ernie pun beranjak dari tempat duduknya menuju ke kamar mandi. Dan di saat Ernie ingin membuang air kecil, tiba-tiba suara Ernie memanggil namanya dengan lirih. Ernie pun terdiam sejenak mendengarkan suara tersebut yang disertai dengan bau wewangian minyak serimpi. Ya, tidak lain, minyak yang biasa digunakan untuk pewangian jenazah. Tak lama kemudian muncullah sosok wanita berparas cantik layaknya seorang ratu. Namun terlihat bengis, mendekati Ernie dan meraih tangan Ernie. Ernie pun tak kuasa menahan rasa takutnya, dan ketika Ernie ingin beranjak mundur, Ernie pun terpeleset jatuh di dalam kamar mandi. Dan sementara Rangga dan istrinya yang tahu Ernie sedang berada di kamar mandi pun merasa curiga karena sudah setengah jam Ernie belum keluar dari kamar mandinya. "Pak, coba dipanggil saja di kamar mandi, lama. Dia sedang apa? Kok nggak ada suaranya?" ujar Indah memberi saran kepada suaminya. Rangga pun menuju ke kamar mandi dan langsung mengetuk pintu kamar mandi sambil memanggil-manggil Ernie. Namun tidak ada jawaban dari Ernie. Rangga yang diliputi rasa khawatir pada adiknya pun langsung mendobrak pintu kamar mandi tersebut. Dan astagfirullahaladzim, Ernie, bangun, ujar Rangga yang nampak panik. Rangga pun langsung membopong tubuh Ernie yang tergeletak di lantai kamar mandi, dibantu oleh istrinya, menuju kamar Ernie. Dan baru saja Rangga menggeletakkan tubuh Ernie di kasur, tiba-tiba mata Ernie terbuka lebar, melotot dengan tatapan kosong. Dan Ernie pun tertawa-tawa keras terbahak-bahak dengan anehnya. Dan tiba-tiba, "Anak ini milikku. Anak ini akan kubawa untukku. Akan kujadikan dayang-dayangku. Ah, 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 ah," ujar makhluk yang merasuki tubuh Ernie sambil tertawa keras. "Kamu siapa? Kenapa kamu selalu mengganggu adikku? Keluar kamu dari tubuh adikku,"
ujar Rangga sambil bertanya pada makhluk yang merasuki tubuh Erni. Aku ratu di bangsaku, jaga sikapmu kalau kamu tidak ingin ikut celaka. Ah, ah, jawab makhluk tersebut ngancam Rangga. Ratu, ratu dari bangsa mana kamu? Aku tidak takut dengan kamu. Keluar dari tubuh adikku atau kupanggilkan Pak Kiai. Hanya bangsa sambil mengancam makhluk tersebut. Aku ratu dari bangsa mana itu tidak penting. Yang terpenting anak ini milikku, ujar makhluk. Ujar makhluk yang merasuki tubuh Erni sambil tertawa keras dan lantang. Sementara itu, para tetangga pun mulai berdatangan merasa penasaran ingin tahu karena mendengar suara tawa yang kencang dan tak terhenti-henti. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan pintu depan rumah Rangga. Rangga pun langsung membuka pintu. Ada apa, Rangga? Siapa yang tertawa sekencang itu? Sementara waktu sudah tengah malam, tanya Pak Darwin pada Rangga. Maaf Pak, adik saya Erni sedang kerasupan, jawab Rangga dengan raut wajah memelas. Bukannya kemarin sudah sembuh? Tanya Pak Darwin. Iya Pak, tadi saya temukan Erni pingsan tak sadarkan diri di kamar mandi. Lalu saya pindahkan ke kamar. Tiba-tiba Erni tertawa-tawa dan berteriak-teriak, jawab Rangga dan bercerita pada Pak Darwin. Romli, coba sini, panggil Pak Darwin pada Pak Romli. Sementara sepertinya Erni kerasupan lagi. Coba kamu dan yang lainnya panggilkan Pak Kiai, perintah Pak Darwin pada Romli. Pak Romli dan yang lainnya pun bergegas ke rumah Pak Kiai. Tak lama kemudian Pak Kiai pun tiba-tiba di rumah Rangga. Nampak di sana Erni sedang tertawa-tawa dan berteriak. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusanku, bentak makhluk yang merasuki tubuh Erni pada Pak Kiai. Pak Kiai pun hanya diam sambil memperhatikan gerak-gerik makhluk yang merasuki tubuh Erni melalui mata batinnya. Pak Darwin, tolong semua orang yang ada di luar pagar masuk untuk membantu mengaji, ujar Pak Kiai pada Pak Darwin. Tak selang beberapa lama, beberapa orang pun berkumpul mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun Erni semakin mengamuk melempari orang-orang yang ada di sekitar dengan benda-benda yang berada di kamarnya. Dan Rangga dibantu dengan beberapa orang memegang tangan dan tubuh Erni. Seketika itu juga Pak Kiai langsung mengumandangkan azan di telinga kanan Erni. Kalian bisa mengeluarkanku, tapi anak ini tetap akan jadi milikku. Anak ini harus ikut denganku, ancam makhluk tersebut. Seketika itu juga makhluk tersebut itu menghilang dari tubuh Erni dan Erni pun pingsan tak sadarkan diri dengan wajah yang pucat dan tubuh yang dingin. Makhluk itu sudah pergi dari tubuh Erni. Tolong dijaga dan jangan ditinggal, ujar Pak Kiai kepada Rangga. Baik Pak Kiai, terima kasih atas bantuannya, jawab Rangga. Pak Kiai dan para tetangga pun pulang ke rumah masing-masing. Selang beberapa lama, Erni pun siuman dan menangis. Aku ingin pulang, Kak, ujar Erni pada Rangga. Pulang kemana, Er? Ini rumah kamu,
jawab Rangga sambil menampakkan wajah yang heran mendengar ucapan Erni. Kak Rangga dan Mbak Indah, istirahatlah. Erni sudah sembuh kok, ujar Erni pada Rangga dan istrinya. Tidak, Kak Rangga dan Mbak Indah akan menemani kamu di kamar ini, jawab Rangga pada adiknya. Tak lama kemudian, angin bertiup dengan menyelinap ke kamar Erni, seakan menyirap mereka bertiga. Dengan rasa kantuk yang teramat sangat, Rangga dan Indah dan Erni pun tertidur lelap. Singkat cerita, pagi pun tiba. Rangga dan istrinya yang terbangun kaget dan tak percaya melihat Erni nampak kaku tak bernyawa. Erni telah meninggal dengan kondisi badan membiru kaku. Nampak terlihat di bagian lehernya seperti ikatan berwarna merah dan terdapat tapak tangan berukuran besar di bagian dada. Erni berwarna ungu. Dan cerita ini pun selesai. Demikian kisah cerita tentang sepasang tumbal tokoh pesugihan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya dapat terus berkreasi membagikan kisah cerita-cerita misteri lain-lainnya. Salam dari saya, Simon Lepon, di channel Dongkismis, dongeng kisah misteri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.